Mari kita bersyukur kehadirat Allah. Allah beri kita kesempatan untuk mengabdi kepadanya, menjadi bahagian dari kehidupan yang nilainya amat tinggi. Keterpanggilan kita terhadap pengabdian itu tidak dimiliki oleh semua orang. Masing-masing kita yang diberi Allah kesempatan dan kemauan untuk itu tentu memiliki nilai lebih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tahun ini kita diberi lagi Allah kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah haji. Tahun ini masyarakat muslim dunia kembali berziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Kabupaten Asahan bahagian dari itu insya Allah akan berangkat pada tanggal 16 dari Kabupaten Asahan dan menuju Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 17. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baru yang kita alami untuk kemudian di tahun-tahun yang akan datang akan berkesinambungan sesuai yang kita harapkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan itu tentu ada rasa haru yang amat dalam bagi kita. Siapa kita? Karena berhaji itu kewajiban fardhiyah, kewajiban yang dibebankan oleh setiap kita untuk berangkat ke sana. Salah satu dari katakan situs yang sangat bersejarah dan amat mulia itulah Ka'bah Al-Musharrafah. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 96 Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sungguh rumah tertua, rumah pertama didirikan di muka bumi ini dan dibangun oleh manusia ialah Baitullah yang populer disebut dengan Ka'bah, terletak di sebuah lembah yang kemudian dikenal dengan Bakkah atau Makkah, yang diberkahi oleh Allah dan menjadi petunjuk bagi. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa Ka'bah ini dibangun oleh para malaikat sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi ini. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Adam bersama Nabi Sid anaknya, dibantu oleh para malaikat pada kala itu. Terlepas dari siapa yang mengawali membangun Ka'bah ini, sebagai seorang Nabi yang membangunnya, yang diyakini oleh sejarah kita, Ka'bah ini memiliki keistimewaan bagi kita sebagai umat beragama. Sebagai umat Islam, Ka'bah ini menjadi tempat kita untuk menghormati perjalanan sejarah kenabian sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam sejarah itu Ka'bah ini hancur ketika Nabi Nuh kaum Nabi Nuh mengalami banjir yang besar. Tak satu pun yang tersisa di masa itu, termasuk Ka'bah menjadi sasaran banjir itu. Yang tersisa adalah fondasi Ka'bah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kepada Nabi Muhammad SAW, Ka'bah ini kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Yang dulu ukuran Ka'bah ini menurut sejarahnya berdasarkan fondasi itu
oleh para ulama dihitung 36 kali 16 meter. Tapi setelah dibuka dan direhab oleh Ibrahim alaihissalam, Ka'bah ini berkurang ukurannya menjadi 12 kali 13 meter. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita hitungan ukuran 36 kali 16 meter, maka makom Ibrahim yang dikelilingi kotak berkubah kecil berwarna kuning di depan bahagian pintu Ka'bah Al-Musharrafah itu menjadi bahagian Ka'bah sesungguhnya, termasuk juga bangunan lingkaran yang berada di sisinya yang dikenal dengan Hijr Ismail. Semua itu adalah bahagian dari Ka'bah di masa lalu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bila kita urut kembali berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 96, beberapa hal kita sebutkan. Yang pertama, Ka'bah ini adalah kubus dalam bahasa kita, tapi ini menjadi simbol ketuhanan kita yang kuat. Karena itu Al-Mutawalli Asy'arani menyebut bukan sekedar kubus, tapi ada makna yang tersirat dalamnya yang dia sebut dengan transit, tempat kita untuk singgah sesaat. Banyak para ulama kita meyakini seluruh nabi pernah singgah di Ka'bah. Itu menjadi tanda bagi kita semua bahwa kita pun harus singgah di sana. Boleh jadi secara fisik kita tidak mampu melakukan perjalanan ke Ka'bah Al-Musharrafah itu dengan banyak alasan, misalnya secara ekonomi kita tidak mampu untuk sampai ke sana, atau mungkin fisik kita yang sudah mulai melemah karena usia kita yang semakin menua, atau dengan alasan lain. Tetapi tidak-tidaknya, kata Mutawalli Asy'arani, jangan pernah putus niat untuk tetap singgah di Ka'bah Al-Musharrafah ini. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, seluruh nabi pun pernah singgah di Ka'bah. Mengapa para hujjah, mereka yang melaksanakan ibadah haji, diwajibkan untuk tawaf di sana? Di sanalah mestinya dia bersandar di hadapan Allah, bahwa segala dosa yang dia lakukan selama lingkaran hidupnya di dunia ini, dimanapun dia tinggal, harus menjadi rekam jejak yang harus dia ingat dan harus diminta ampunkan kepada Allah. Bukankah kita berputar 7 kali di sana? Banyak orang mengatakan 7 kali itu simbol dari perintah Tuhan. Selama 7 hari kita melaksanakan menjalani kehidupan ini, tidak pernah luput dari dosa. Karena itu ketika kita sempat atau berkesempatan sampai ke Ka'bah Al-Musharrafah, diminta kita untuk melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang dimaksudkan untuk kita senantiasa memohon ampun kepada Allah di saat-saat itu, karena masa itu masa di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Pun bila kita tidak sampai ke sana atas alasan-alasan yang masyru' yang disyariatkan oleh Allah, tetapi tetaplah untuk berniat sampai ke sana, karena kita tidak dibenarkan untuk memutuskan niat untuk tidak sampai menziarahi dan atau berangkat ke Ka'bah Al-Musharrafah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian yang kedua, sesuatu yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah itu, kita semua harus kembali kepada Allah, di mana setiap kita dalam perjalanan hidup kita ini tidak juga pernah lepas dari kehendak Allah. Kita punya usia panjang atau pendek, kita punya rezeki yang banyak atau sedikit, kita punya kehidupan yang bahagia atau sengsara, apapun keadaan kita, itu adalah atas kehendak Allah. Karena itu Ka'bah itu sekali lagi menjadi simbol kembalinya kita kepada Allah. Seringnya kita mengingat Ka'bah, memastikan kita akan ingat kepada Allah. Karena itu jangan pernah lupa kembali kepada Allah
sehebat apapun dan sebahagia apapun, atau sesadis dan sesengsara apapun kehidupan yang kita alami, karena hanya Allah dapat kita mengadu. Bukankah kalimat-kalimat thayyibah yang selalu kita sebut dengan la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya ada pada kekuatan dan dayanya Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jemaah yang memuliakan Allah, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang ketiga di ayat berikutnya, ayat surah Al-Imran ayat 97 kemudian disebutkan di sekitaran Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Makam itu maksudnya tempat Ibrahim ketika dia meletakkan batu pertama pembukaran kembali Ka'bah Al-Musyarrafah, itu diabadikan, yang kita sebut dengan makam Ibrahim. Bahwa tidak ada sejarah yang terputus. Itulah kebenaran Islam. Islam menghamparkan sejarah yang berantai sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada agama yang mampu membentang sejarah secara utuh seperti yang dipertunjukkan Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Itu membuktikan bahwa kebesaran Allah tiada tara. Lalu kita adalah orang yang hina, yang lemah, yang mestinya harus selalu mengharap atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke Ka'bah itu dipastikan aman. Dalam pemahaman yang lebih luas, kemudian seorang ulama besar yang menyampaikan pemahamannya tentang ayat ini, Imam Asy-Syatibi misalnya mengatakan, "Wa man kana dakhalahu amina" itu bukan hanya sekedar masuk kepada Ka'bah lalu kemudian aman, tetapi dia lebih memperluas pemahamannya dengan mengatakan siapa yang masuk ke dalam nilai-nilai ketuhanan sebagai simbol Ka'bah tadi yang disebutkan di awal. Siapa yang dekat dengan Allah dipastikan akan aman. Aman kita dari kesengsaraan. Orang yang kemudian secara fisik sengsara, ketika dia mendekat dengan Allah, ada rasa aman yang dia hadapi. Sekalipun dia merasa aman secara finansial, tapi ketika dia jauh dari Allah, ada sesuatu yang mengusik hidupnya, yang membuat dia tidak tenang. Semua keadaan yang saya sampaikan tadi akan terasa aman bila kita dekat dengan Allah. Di ujung ayat dia katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan untuk berhaji, berkunjung, berziarah ke Makkah Al-Mukarramah itu bagi siapa saja yang punya kemampuan. Bukankah tidak sebetulnya semua mampu? Setiap kita diberikan Allah kemampuan tertentu. Hanya saja mungkin kita terselip pada saat kita mampu, tidak terpikir kita untuk berangkat ke sana. Atau sesuatu yang ketika kita mampu, tetapi fisik kita tidak mampu, itu membuktikan bahwa Allah telah memampukan kita sebetulnya. Atau fisik kita mampu, tetapi ekonomi kita juga tidak mampu, sesungguhnya Allah juga sedang memampukan kita. Karena itu, kemampuan yang diberikan oleh Allah itu, Allah katakan begini, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapapun kita yang tidak pergi ke sana, Allah tahu itu kita mampu atau tidak mampu. Semoga Allah menumpangi, membalasi niat-niat kita yang pergi ke sana, mampu atau tidak mampu, jadi atau tidak jadi, menjadi haji yang mabrur, merubah sikap kita. Berhaji tidak selalu mungkin kita sampai ke sana, tapi berhaji dalam hati, berusaha untuk merubah sikap kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah yang disebut dengan al-mabrur, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Hajjul Mabrur. Semoga Allah melimpahi kita rahmat dan inayahnya, tetap mencintai ajaran-ajaran Allah seperti ajaran berhaji sebagai kewajiban kelima kita sebagai seorang muslim yang sejati. Barakallah
li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah.